get down. In the mood to get down. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke lab selanjutnya yaitu lab 44. Itu DHCP client on router. Jadi di sini DHCP client on router ini dia diibaratkan sebagai penyewaan. Jadi gini, DHCP itu berperan penting dalam itu. Jadi kalau misalnya nggak ada DHCP server, nanti bakal berantakan. Misalkan di sini saya punya topologi ada 2 PC nih. Nah, ada PC 1, ada PC 2. Nah, PC 1 itu IP address-nya misalnya 1.2. Nah, terus kan kita kan kalau kayak gitu kan memasukkan IP address-nya secara manual ya. Nah, harusnya PC 1 1.2 tiba-tiba PC 2 ini malah ikut-ikutan address-nya 1.2. Nah, disitu yang terjadi yang namanya konflik atau bentrok antara IP address. Jadi yang harusnya IP address dipakai buat satu PC atau satu klien malah dipakai buat 2 klien. Itu jadinya bentrok. Nah, solusinya gimana? Solusinya itu ya pakai DHCP. Nah, kalau misalnya untuk 2 klien sih nggak apa ya. Misalnya kalau 2 klien masih bisa saling menanya, ini IP-nya berapa. Gimana kalau misalnya kliennya itu banyak, kan itu pasti nggak bisa. Jadi kita memakai DHCP client on router. Nah, sedang di sini simulasi DHCP itu ada 4 tahap. Yang pertama itu ada DHCP discover. DHCP discover itu adalah host akan mencari DHCP server di jaringan. Nah, jadi si kliennya ini nanti yang klien yang nggak punya IP address itu dia akan mencari DHCP server di jaringan. Dia mencarinya itu dengan cara membroadcast. Kemudian yang kedua ada DHCP over. Nanti DHCP servernya itu akan melakukan penawaran IP address ke jaringan. Jadi dia akan membroadcast ke jaringan, kayak menawarkan gitu, ini siapa nih yang mau IP address gitu. Nah, IP address ini juga berlakunya selama 3600 detik atau 1 jam. Nah, makanya kan saya bilang di sini DHCP itu ibaratkan penyewaan. Jadi ntar kayak ditawarin terus ada yang mau apa enggak. Kalau ada ya ada batas tenggang waktunya gitu. Yang ketiga ada DHCP request, yaitu host menerima tawaran dan merequest IP address. Jadi kalau misalnya nanti si DHCP servernya ini udah nawarin, nanti si host atau si kliennya ini akan menerima tawaran kan, kayak oh iya saya mau nih IP address ini gitu. Dan yang terakhir itu ada DHCP ACK. Ini DHCP server akan melakukan konfirmasi atas IP address yang diminta. Artinya misalkan host itu kan udah bilang nih, oh ya saya mau IP address yang ini. Nah, ntar si DHCP server ini akan mengkonfirmasi gitu, kayak gitu. Terus setiap host itu, jadi kan misalnya ada beberapa host yang meminta IP address kan. Jadi setiap host yang meminta IP address ke DHCP server itu memiliki ID transaksi yang berbeda. Jadi di ID transaksi yang berbeda ini berfungsi biar IP address tuh nggak ketuker gitu. Jadi ntar pas komputer klien dimatiin, itu nanti IP addressnya bakal ada atau sama. Nah, terus bagaimana kalau expired? Kan di sini kan ada jangka waktunya nih. Jangka waktunya itu 1 jam atau 3600 detik. Nah, kalau expired itu berarti nanti kalau misalnya si host atau si klien ini minta IP address lagi, nanti IP address itu bakal beda lagi dari yang sebelumnya. Terus IP address yang sebelumnya itu bakal available buat yang pengen nge-request IP address lagi gitu. Jadi intinya tuh yang kayak kalau misalnya udah selesai 1 jam udah dipakai, udah nggak bisa dipakai lagi, tapi bisa dipakai buat host yang lain gitu. Jadi cepet-cepetan gitu. Nah, kalau untuk konfigurasinya sendiri topologinya beda dari yang sebelumnya. Di sini saya namain nih. Kalau kelihatan ini namanya tuh DHCP server, dan kalau ini namanya DHCP client. Ini switch, ini client kita. Ya. Jadi langsung aja kita ke router 1 atau si DHCP server. Tarik, enable, config. Kita beri hostname DHCP script ya, DHCP server.
Oke, kalau misalnya udah, kita bikin IP address dulu. Terus netmasknya Nah, setelah itu kita langsung aja buat DHCP server. Tapi yang pertama itu kita bikin poolnya dulu buat si PC1, PC2 sama si klien ini. Jadi kita bikin pool buat si klien-klien, para klien. IP DHCP pool klien 1. Misalnya di sini saya memberi nama penamaannya tuh klien 1. Terus udah kayak gini kita nyeting default routernya default router. Terus kita masukin IP addressnya. Ya, kalau misalnya kayak gini kita masukin networknya. Kalau kayak gini kita masukin berdasarkan network. Nah, kalau misalnya kita masukin berdasarkan network, berarti si PC ini dua-duanya kemungkinan bisa. Terus netmasknya 0. Setelah itu kita DNS server 192.168.1x1. Habis itu kita exit. Kalau misalnya udah kayak gini, jadi tuh nanti ada IP address yang nggak boleh dipakai. Jadi kita bikin excluded gitu. Jadi namanya tuh IP DHCP excluded address. Kita masukin addressnya, terus 192.168 1.5. Nah, di sini tuh maksudnya yang kita iniin tuh dari IP address dari 1 sampai 5 gitu. Kayak gini. Kalau misalnya udah, kita bisa exit. Setelah kita exit, kita coba lihat apakah dia dapat IP addressnya secara DHCP atau enggak. Kita pencet DHCP, lagi request. Nah, DHCP request sukses. Berarti akhirnya artinya dia bisa sukses dapat IP address secara otomatis. Kita coba di sini request sukses. Sekarang kita coba ini kan yang ada di PC-nya ya, klien di PC-nya. Gimana kalau misalnya si kliennya itu si router ini? Oke, jadi kita ke router ini, router klien CLI no. Seperti biasa kita beri nama dulu DHCP client. Kalau misalnya udah, kita noise-in dulu interface-nya gigabit 0/0. Nah, shutdown. Kalau misalnya udah nyala, kita langsung aja IP address DHCP, langsung exit. Habis itu, nah kalau misalnya kita mau dapetin DHCP itu tinggal IP address DHCP. Habis itu kalau kita mau lihat, do show DHCP list kayak gini. Nah, kalau kayak tadi itu ditunggu aja, nanti dia bakal iniin sendiri nih. Tadi saya jeda sebentar karena saya takut nggak dapet, soalnya banyak banget teman saya nggak bisa dapat DHCP. Di sini akhirnya dia bisa dapat nih addressnya, yang dia dapat yang ini.
terus kayak gitu. Nah kalau misalnya udah kayak gini, kita coba do show IP interface brief. Nah di sini kalau misalnya kita lihat gigabit Ethernet 0/0-nya itu udah statusnya DHCP dan udah dapet IP address-nya secara DHCP gitu maksudnya. Nah itu dia lab 44. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you. Girl, I wanna get down. In a movie, get down.